live streaming melalui YouTube dan First Media. Selamat datang di New Life Church dan mari kita sama-sama sambut saudara-saudara kita yang ada di kanan kiri dan juga yang live streaming. Seperti kebiasaan kita, dalam hitungan ketiga kita sambut ya. 3, 2, 1, welcome to the family. Saya akan membacakan ayat emas di bulan ini dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu bahwa setiap kami bisa berkumpul di tempat ini untuk sekali lagi beribadah Tuhan kepada Engkau. Kalau sebentar kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan, kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan setiap hati kami, Kau pimpin berjalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. In the name of Jesus we pray, amen. Happy Sunday and enjoy the service. Shalom New Life Church. Shalom. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Come on. Sama-sama angkat tangan kanannya, bentuk tangannya kayak gini. Hati ya, hati. Jangan digoyang nanti jadinya cuan. No. Tapi hati ya. Oke, lalu tengok kanan kirinya, katakan Tuhan mengasihimu. Yes, come on. Amin, ada sukacita, amin. Mari sama-sama kasih tepuk tangan dan setelah kita, come on. Say, who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when
Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty,
Berapa banyak dari kita yang percaya kita punya Allah yang perkasa. Sahabat kita dari dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Amin. Kerinduanku berada dekatmu Tuhan. Keinginanku selalu senangkan hatimu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku yang ada di tahta mulia. Aku memujimu dengan senang hatiku. Ku menyembahmu selalu, Bapakku, Rajaku, Engkaulah segalanya bagiku. Sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Mari jemaat sama-sama nyanyikan. Kerinduanku berada dekatmu Tuhan. Keinginanku selalu senangkan hatimu. Tak pernah
Aku menyembahmu. Coba nyanyikan. Yang ada di tahta mulia, dengan senang, amin. Ku menyembahmu selalu, Bapakku, Rajaku, Engkaulah segalanya. Sekali lagi katakan, aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tahta mulia. Aku memujimu. Inilah penyembahan kami Tuhan. Selalu
sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama Yesus. Hanya ada satu nama yang layak ditinggikan di tempat ini. Nama yang menyembuhkan, nama yang membebaskan, nama yang menyelamatkan setiap dari kita hari ini. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Dan hanya Engkaulah satu-satunya yang layak kami tinggikan. Sekali lagi beri sorak-sorai yang termulia untuk Tuhan kita. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art! How great Thou art! Mari naikkan pujianmu, naikkan sembahmu pada Tuhan. My soul, my Savior God, to Thee. Oh, Jesus. Kami puji Kau. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, Jesus. How great Thou art. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. This is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. How great Mari kita tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, haleluya. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Jangan lihat kanan kiri, angkat kedua tangan kita. Kita berserah, kita bersyukur untuk sore hari ini Tuhan.
Kau sungguh dahsyat, Kau mengasihi kami. Dan biarlah hati kami yang tertuju kepada Yesus. Kami yang lemah, kami yang berbeban berat, kami yang letih lesu. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan supaya kami tahu bahwa kami disertai, kami dilindungi, kami dijagai, kami dilimpahi oleh kasih karunia, oleh Raja di atas segala Raja. Dia yang punya langit dan bumi, dan Dia mau turun untuk mati ganti kami. Oh, how we are loved. Betapa kami sungguh dikasihi. Dan biarlah kami menerima kasih-Mu itu melalui firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya hati kami akan diubahkan semakin seperti Yesus. Di dalam nama Yesus yang bersuka cita sama-sama katakan. Amin. Kurang keras sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Tos dulu kanan kiri katakan aku senang duduk di sebelahmu. Haleluya. Kebaktian pagi luar biasa, kebaktian Kamis kemarin juga luar biasa. Jam 1 Alive tadi trial service, it's a good start. Kita kasih tepuk tangan buat anak-anak Alive dan semua. Jadi tadi siang jam 1 kita kebaktian trial untuk youth, untuk anak-anak muda. Dan berjalan baik, terus didoakan. Kebaktian jam 10 terus bertambah, saya berdoa kebaktian jam 4 juga akan terus bertambah, enggak lemes ya. Katakan kanan kiri, jangan lemes. Kebaktian hari Kamis juga semakin bertambah-tambah. Dan saya berdoa supaya terus jiwa-jiwa Tuhan tambahkan. Kalau boleh di monitor saya agak lebih gede sedikit mic saya. Terus high-nya ditambahin sedikit gitu ya, biar lebih bright. Karena saya agak flu beberapa hari ini. Saya berdoa supaya sore hari ini saya tetap kuat. Bisa melayani Anda di kebaktian yang ketiga. Kebaktian 2 tadi cuma altar call. Stephen Wu, youth pastor yang berkhotbah. Saya berdoa supaya ada lebih banyak hamba Tuhan lahir dari New Life Church. 2 minggu lalu ada baptisan, ya, ada beberapa anak-anak muda yang dibaptis, menyerahkan dirinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada juga yang rededikasi, jadi mereka yang bukan dibaptis tapi mereka mendedikasikan ulang baptisan mereka di masa lampau. Tepuk tangan buat orang-orang yang sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Come on, lebih dahsyat lagi sore hari. Dan minggu lalu saya tidak ada di tempat ini, saya berkhotbah di Christ Cathedral Jakarta. Senang sekali bisa terus membawa setiap Anda melayani bersama-sama dengan saya. Apa maksudnya membawa setiap Anda? Doa-doa Anda. Dan tentunya apa yang kita bangun di tempat ini bisa jadi berkat. Minggu lalu saya berkhotbah di 4 kali kebaktian selama 1 hari. Ada 8.000 kira-kira jemaat yang diberkati oleh pelayanan New Life Church. Saya terus berdoa supaya di Surabaya juga semakin berkembang. Dan terus kita menjangkau jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Judulnya hari ini adalah Ultimate Peace. Ini juga yang saya butuhkan. Hari-hari ini saya butuh damai sejahtera. Saya butuh kekuatan dari Tuhan. Saya butuh anugerah Tuhan. Ya, dan beberapa minggu ini juga minggu-minggu yang tidak mudah. Saya selalu katakan kepada Anda bahwa saya sebagai gembala, sebagai pengkhotbah, saya nggak lebih kudus dari Anda. Saya nggak lebih baik dari Anda. Saya pun punya pergumulan. Ya, kita sama-sama maju untuk kenal Tuhan bersama-sama. Saya nggak lebih hebat atau lebih suci atau lebih kudus dari Anda. Dan salah satu pergumulannya adalah beberapa minggu ini telinga istri saya agak mendengung gitu ya. Dan nggak sembuh-sembuh. Sudah ke dokter, kita sudah pergi ke lebih dari 1 dokter. Kita sudah tanya pendapat beberapa orang, itu terus mendengung. Dan Anda tahu, bayangkan kalau ada terus dentungan bunyi di telinga Anda. Gitu aja kayaknya beberapa detik udah gak enak gitu ya. Tapi istri saya terus itu gak enak terus telinganya. Jadi kadang-kadang juga vertigo, pusing dan sebagainya. Tapi itulah namanya hidup. Hidup itu selalu ada pergumulan. Amin. Walaupun orang bilang gini, loh Anda doain orang sembuh kok, doain istri sendiri kok gak sembuh-sembuh. Gak semua yang kita doakan harus selalu dijawab sesuai keinginan kita. Tapi justru kita belajar ketika melewati badai, ketika melewati tantangan dalam hidup ini. Kita hanya butuh yang namanya ultimate peace, damai sejahtera yang luar biasa. Sama-sama katakan luar biasa. Damai sejahtera yang dahsyat, sama-sama katakan dahsyat.
Nah, ada satu hal yang penting sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ada satu pesan yang penting yang Tuhan sampaikan. Seperti kita tahu bahwa sebelum orang meninggal, itu biasanya ada sesuatu yang disampaikan itu sangat penting. Amin. Ya, papa saya dipanggil Tuhan 2021, April tanggal 14. Dan sebelum itu papa saya sempat mengalami gagal jantung, jadi jantungnya itu sudah nggak karuan sebelumnya, tahun 2019. Melalui operasi, Tuhan sembuhkan satu rumah sakit bingung karena seharusnya papa saya sudah tidak ada. Tapi papa saya diperpanjang usianya 2 tahun sama Tuhan. Selama 2 tahun itu ada banyak pesan penting yang saya sadar setelah papa saya dipanggil Tuhan. Papa saya itu suka orangnya kalem, mungkin beberapa yang jemaat lama yang dari Panglima Sudirman, yang pernah kenal ayah saya, coba angkat tangan kanan, yang pernah tahu. Papa saya itu orangnya kalem sekali kayak saya, amin. Ya. Orangnya itu kalau berbicara itu enggak banyak. Tapi 2 tahun terakhir sebelum dipanggil Tuhan dia ngomong banyak hal. Seperti Anda tahu saya juga membantu beliau bekerja. Jadi saya 100% pelayanan tapi saya juga anak paling besar. Jadi saya diajari banyak hal oleh ayah saya. 2 tahun terakhir itu dia selalu ngomong sama saya. Dari dulu sih, papa saya itu gak suka kalau saya nunda sesuatu. Sampai orang tua di tempat ini ya. Jadi anak-anak ya, I feel you yang masih anak di tempat ini. Kalau orang tuanya ngomong sesuatu dituruti aja. Itu buat kebaikan kita. Kita respect orang tua kita. Papa saya kalau suruh saya sesuatu, menghubungi seseorang, ngurus hal legal atau bank atau apapun, gak boleh ditunda. Walaupun kita waktu itu lagi sakit perut kayak kita mau lagi makan kayak pokoknya apa kalau papa saya ngomong sekarang, itu ya sekarang. Jadi orangnya kelihatannya kalem tapi sangat tegas kalau ngomong tentang beberapa hal tentang kedisiplinan. Dan setiap kali dia ngomong di 2 tahun terakhir itu dia selalu ngomong gini. Kamu dengerin aku ngomong, oke. Karena aku gak selamanya sama-sama kamu ya. Dengerin, papa ngomong dengerin. Aku gak selamanya sama kamu. Jadi kalau aku masih bisa ngajarin kamu, kamu mesti belajar lebih cepat. Tapi ada pribadi yang selalu sama kamu, dia tidak pernah meninggalkan kamu, yaitu Tuhan. Terus dia ngomong itu selama 2 tahun terakhir. Kalau kamu mentok dalam pekerjaan atau pelayanan, panggil Tuhan. Kamu punya Tuhan. Tuhan selalu menyertai kamu, ya. Jangan lupa itu. Papa terbatas dan tidak selamanya sama kamu. Terus ngomong itu. Itu hal yang penting yang dia sampaikan, yang dia mau kita ingat. Amin. Nah, Tuhan Yesus juga sama. Waktu dia terangkat ke sorga, ada salah satu hal yang sangat penting yang dia ngomong. Salah satunya adalah ketika dia di atas kayu salib. Ketika dia di atas kayu salib, dia melihat Maria. Ya, Maria itu ibu Yesus di dunia. Tapi bukan dalam tanda kutip sampai hari ini dia ibu Yesus. No, Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan. Dia yang punya langit dan bumi. Dia punya segala sesuatu, bumi hanya tumpuan kakinya, sorga tahtanya. Jadi dia memang numpang lahir lewat Maria. Dan di atas kayu salib dia memberikan pesan yang penting karena dia cinta kepada ibunya di dunia. Dia care dan dia ngomong kepada muridnya di samping yang namanya Yohanes. Dia berkata gini, hai wanita, dia bukan berkata hai ibu. Ya, terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat. Hai woman, hai wanita, ini anakmu. Ditunjuk kepada Yohanes. Lalu dia katakan kepada Yohanes, Yohanes, ini ibumu, take care of her. Ya, jagai dia. Itu salah satu wasiat yang penting yang Tuhan ucapkan. Tapi ada another thing, satu lagi yang Tuhan katakan ketika dia naik ke sorga. Dia ngomong ini di Yohanes 14 ayat 27. Masih di monitor, masih enggak seperti tadi pagi ya. Saya enggak tahu yang soundman mungkin berbeda. Ini saya masih kecil banget di monitornya. Ditolong dibantu di monitornya. Karena saya juga kurang fit suaranya, jadi I need it more clear. Check, ya. Oke, cukup. Nah, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Oke, well done. Oke, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3, apa? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti apa? Yang diberikan oleh dunia ini. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Lalu lebih jelas lagi dikatakan damai sejahteraku. Yang Kristus punya.
yang melampaui segala akal dan pikiran, yang kita butuhkan ketika kita menghadapi tantangan hari ini, yang kita butuhkan ketika kita menghadapi orang tua kita yang tidak pernah mengerti kita hari ini, yang kita butuhkan bagi mereka yang baru putus cinta beberapa waktu ini. Ada yang toleh kanan kiri. Yang kita butuhkan ketika kita cari jodoh, sampai hari ini tidak kunjung-kunjung datang jodohnya. Kita baca bahasa Inggrisnya, dikatakan gini. Ayo next slide. Peace I live with you. Ditegaskan lagi. My peace. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang seperti apa? My peace. Kata Kristus. Apa? Ini warisan Tuhan yang kekal untuk kita. Salah satu warisan Tuhan yang kekal. Senjata yang ampuh. Yaitu apa? Damai sejahtera. Not as the world gives do I give to you. Bukan seperti apa yang dunia tawarkan. Karena kita secara nggak sadar suka cari damai sejahtera yang dunia tawarkan. Ya, entah itu obat-obatan, ya, ada orang-orang yang lari kepada narkoba, ada yang orang-orang yang berlari kepada seks bebas, damai sejahtera yang sementara. Tapi Tuhan katakan, please, kalau ada yang asli, pasti ada yang palsu. Bukan? Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Jangan biarkan hatimu gundah, jangan biarkan hatimu khawatir. Dan lebih luar biasanya lagi, Tuhan telah bahas dan Tuhan ngomong tentang damai sejahtera ini di kitab Yesaya. Damai yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 27 sama dengan damai yang Tuhan ngomong dalam konteks kepada umat Israel di kitab Yesaya. Dan waktu saya pelajari konteksnya beberapa hari ini, saya cukup kagum. Ternyata ketika Tuhan ngomong ini kepada bangsa Israel di zaman itu, tepat seperti apa yang dialami oleh zaman kita saat ini. Jadi sebelum kita baca ayatnya kita ngerti konteksnya. Jadi ketika Tuhan ngomong damai sejahtera kepada bangsa Israel, mereka mengalami yang namanya kesulitan ekonomi seperti hari-hari ini. Mereka orang Israel mengalami yang namanya krisis identitas seperti hari-hari ini. Mereka mengalami yang namanya bertengkar, ya, karena pemilu di zaman itu. Deru perang, riots, protes di mana-mana. Persis seperti apa yang kita lihat. Makanya kenapa gini, gak ada dosa yang baru Bapak Ibu. Gak ada sesuatu yang baru kata pengkhotbah di bawah kolong langit ini. Semuanya sudah pernah terjadi dan Tuhan sudah kasih jawabannya. Yaitu damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kita lihat di Yesaya saat ini. Yesaya 26 ayat 1-3. Apa yang Tuhan ngomong kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Nyanyian yang keluar di tengah kesesakan. Nyanyian yang keluar di tengah kekacauan. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang sikap hatinya benar, yang pandangannya benar. Ayat 3, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3, yang apa? Yang hatinya teguh, kau jagai dengan, kurang keras. Kau jagai dengan, sebab kepadamulah ia percaya. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. In that day, everyone in the land of Judah will sing this song. Our city is strong. We are surrounded by the walls of God's salvation. Open the gates to all who are righteous. Allow the faithful to enter. Ayat 3. You will keep him in perfect peace. Sama-sama katakan apa? Perfect peace. All who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Damai sejahtera seperti apa yang Tuhan berikan? Di kitab Yesaya lebih jelas dikatakan damai sejahtera yang sempurna. Perfect peace. Bahasa Ibraninya. Shalom. Bisa? Semua ngomong shalom? Shalom. Saya senang sekali kebiasaan orang Yahudi. Sekalipun mereka 98 sekian persen tidak percaya Yesus. Nanti ada waktunya. Nubuatan firman tidak bisa dilawan. Ada waktunya mereka akan bertobat percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tunggu, bukan sekarang. Tapi mereka punya kebiasaan nyanyi gini. Baruch Hashem Adonai. Dia memuji Tuhan. Ketika mereka lihat kekacauan, mereka selalu punya kebiasaan untuk di tembok ratapan mereka
bernyanyi, mereka berdoa. Tahu lagunya dari Angel kunci apa ya? Blessed be the name of the Lord, Baruch Hashem Adonai. Blessed be the name of the Lord. Ketika menghadapi masalah, ketika melihat perang, ketika lihat hidupmu kacau, kitab Kolose berkata ketika engkau memperkatakan Kristus, segala sesuatu ya perfect peace, shalom, artinya completeness, wholeness, soundness, in good harmony. Ketika Tuhan mengajar kita untuk tinggal dalam perfect peace, arti kata shalom artinya gini, ketika engkau melihat hubungan mertua dan anak dan menantu lagi tidak benar, Anda tahu hari-hari ini gila. Saya pernah baca artikel terjadi di Bali, orang bule ya beberapa tahun yang lalu. Kalau bule-bule di sini baik-baik, apalagi bule yang pendeta, wakilnya Pastor Irwan, sudah baik, ganteng, diurapi, luar biasa dan masih single. Haleluya. Haleluya. Ya. Anda yang mau melamar, Anda bisa ketik rek spasi. Ya oke. Completeness, wholeness. Anda tahu hari-hari ini orang bertengkar, ini saya pernah baca kisah nyata, saya enggak mau ngomong di mana ya. Bule-bule, 3 bule dari Australia. Ini anaknya bawa pacarnya. Pacarnya bawa mamanya, enggak setuju. Mamanya ini dibunuh bareng-bareng sama 2 orang ini, dimutilasi. Gila ya. Tapi shalom yang Tuhan ngomong ini gini. Shalom ini adalah gini, Tuhan ingin kita punya hubungan yang baik. Bahkan dikatakan di bahasa aslinya, shalom ini diomongkan 2 kali. Double shalom. Ayo semua ngomong shalom, shalom. 1, 2, 3. Perfect peace. Yang artinya adalah gini, hubungan dengan Tuhan, dengan manusia sekeliling, dengan keluarga, dipulihkan. Itu arti kata damai sejahtera yang sesungguhnya. Benar-benar melampaui segala akal dan pikiran. Tapi lihat, orang yang mengalami damai sejahtera seperti ini, nyambung tadi ayat yang ketiga, adalah orang yang pikirannya, katakan pikirannya, whose mind are fixed. Pikirannya adalah pikiran yang di atas. Apa yang Tuhan lihat, itu kita lihat. Apa yang Tuhan katakan, kita dengar. Bahasa aslinya adalah syamak. Sama-sama katakan dengan saya, syamak. Bukan syalak, ya. Itu buah, ya. Oke. Syamak. Artinya adalah gini. To lean, lay, rest, put, and lean upon. Artinya gini. Orang yang mengalami damai sejahtera yang kekal, itu adalah orang yang pikirannya bersandar kepada firman. Makanya setiap pagi nyanyikan firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Iman timbul dari pendengaran dan apa? Pendengaran akan firman Kristus. Apa yang kau dengarkan? Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi apa kita dengar sosial media? Pagi-pagi kita sudah dengar, wih gila ada gempa loh. Tadi rasain gak gempa? Beberapa hari lalu saya rasakan gempa tapi saya bingung. Ya saya pulang dari gym di sebuah mall di timur dekat rumah saya. Waktu saya masuk mobil tiba-tiba, beneran. Waduh gempa ini. Saya hampir telepon istri saya. Ini kayaknya gempa ini. Saya mau telepon istri saya. Tapi kok setelah kok hilang ya? Terus saya balik. Oh ternyata gempanya dari mobil belakang. Kadang-kadang kita gak suka cari masalah, tapi di dunia ini kadang-kadang masalah yang menghampiri kita, betul? Saya gak minta ya, tapi saya bukan gaya. Selama saya belajar nyetir, dari saya remaja sampai hari ini, saya gak pernah nabrak sekalipun. Wah tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Gak pernah. Ditabrak iya. Saya enak-enak mau jalan loh. Loh. Saya turun. Oh kayaknya ditowel ini beneran nih. Beneran. Saya juga nggak tahu itu mobil segede kudanil kok bisa masuk di mall, saya nggak ngerti. Gede, Terus yang turun susu-susu, dia agak nggak kelihatan. Untung kalau dia tahu saya pendeta malah berabe. Saya juga nggak langsung, oh enggak dong pendeta. Ya. Ya, sorry nyo. Semua apa? Masa ganti su? Oh iya wes. Pulang-pulang saya ngomong supir saya, ini. Oh retak sedikit pastor, oh enggak apa-apa. Kamu nanti doakan, oh didoakan juga gak sembuh sih. Ya mobil gak bisa dipulihkan ya. Kadang-kadang kita gak cari masalah, tapi masalah cari kita. Kenapa? Kadang-kadang Anda tanya gini, why? Kenapa aku alami ini? Kenapa aku alami itu? Karena kita hidup di dunia yang gak sempurna.
That's why we need to shamak. Kita perlu untuk rest, untuk lean upon. Sedangkan kita seringnya lihat sosial media. Gila ya, waduh badannya kayak gitu. Kita mulai insecure. Gila ya, ternyata dia itu sekaya itu loh. Bayangkan, dari CW ke JMP aja naik helikopter. Waduh, ya kita kan suka membandingkan diri kita toh. Betul, gila loh, private jetnya. Gila perfectnya ya hidupnya orang ini. Sedangkan orang-orang di sosial media, maaf ya, yang Anda lihat itu perfect, ternyata ujung-ujungnya apa yang kita dengar? Ternyata juga bukan hartanya. Ngerti nggak? Kita nggak ngerasain siapa-siapa loh ya. Tapi apa yang Anda lihat di sosial media, itu kebanyakan semu, S-E-M-U. Sedangkan apa yang Roh Kudus katakan, apa yang firman Tuhan katakan adalah tentang engkau. Tentang engkau dan saya, dia berkata bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib. Engkau dibentuk, ditenun di dalam rahim ibumu oleh Tuhan. Dia sendiri yang membentuk engkau. Dia punya masa depan yang penuh harapan. Jika hidupmu hancur, darah Yesus sanggup memulihkanmu. Jika hidupmu tertolak, orang benar jatuh 7 kali, Tuhan angkat lebih lagi. Orang walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sisi kananmu tidak akan menimpa engkau. Itu firman Tuhan. Apa yang kita dengar? Walau 1000 rebah di sisiku, ku tahu. Lupa, sudah terlalu lama. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tapi kalau kita lihat sosial media terus, kita akan goyah. Gila rek, hartanya dia rek, gila rek, gak karuan rek. Makanya poin yang pertama, kenapa kita gak bisa alami damai sejahtera? Kita harus kenal ini. Yang pertama, peperangan dalam mengalami damai sejahtera dimulai dari pikiran kita. Kadang-kadang our thoughts, pikiran kita gak tertuju dan benar-benar kita gak intentionally untuk kita mau benar-benar bersandar kepada Tuhan. Kita gak intentionally tahu bahwa firman itu di atas segalanya. Halo, ada satu quote berkata seperti ini. Next slide. What consumes your mind controls your life. Apa yang ada di dalam pikiranmu dapat mengendalikan kehidupanmu. That's why ini survei membuktikan. Ya, ada 1.700 orang yang addicted, yang kecanduan oleh sosial media. Dan kebanyakan yang mereka serap itu yang hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang negatif. Mengukur kekayaan orang lain, mengukur badan orang lain, mengukur keterkenalan orang lain dengan followers. Dan tahu nggak, 1.700 orang yang dites. Mereka punya kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Untuk lebih gampang berpikir untuk mengakhiri hidupnya. 3, 6, sampai 10 kali lipat dari orang yang pakai sosial media dengan normal. Orang-orang yang seperti ini dikatakan gini, orang-orang yang sangat gampang rusak gambar dirinya. Mereka yang hidupnya terus membandingkan dengan orang lain melalui sosial media. Gampang jatuh, gampang menilai dirinya gak sempurna, gampang melihat dirinya rusak. Ini survei yang membuktikan. Sedangkan firman Tuhan, itu adalah firman yang menyejukkan, yang membangkitkan, yang memulihkan, yang memeluk engkau, yang mendorong engkau maju. Tapi engkau tidak pernah mau benar-benar meditate. Engkau tidak benar-benar mau melihat siapa dirimu melalui firman ini. Pilih yang benar. Yaitu untuk benar-benar kita sungguh-sungguh sama Tuhan tahun ini. Poin yang kedua. Memiliki damai sejahtera. Bukan berarti terbebas dari badai kehidupan. Saya minta kunci C, Angel. Bukan berarti gini. Kenapa aku alami ini? Kenapa aku alami itu? Kita balik ke konteks di mana Yesaya 26, kita lihat ayat 1 dikatakan, di tengah-tengah kota yang hancur, di tengah-tengah Surabaya, Stephen Wu suka ngomong gini, Pastor kalau ada 300.000 anak muda di Surabaya, paling baru 30.000 gak sampai dijangkau oleh gereja. Kita lihat itu enggak? Di saat ada badai, di saat ada tantangan dalam pelayanan kita, saat ini gereja kita juga mengalami sebuah challenge. Kita sedang ada di angka di mana kita harus break angka itu untuk kita lebih maju lagi.
Tapi ketika saya melihat itu dengan kekuatan manusia, saya mulai down, saya mulai berpikir Tuhan saya nggak layak Tuhan saya nggak mampu, Tuhan saya nggak mampu. Tapi Tuhan berkali-kali katakan bukan tentang engkau, bukan tentang Pastor Carsten, bukan tentang New Life Church. Semuanya adalah tentang aku yang membawa kebangunan rohani, aku yang ingin menjamah jemaatmu, aku yang ingin membawa domba-domba itu datang kepadaku, aku yang ingin memakai gereja ini. It's all about me Irwan, it's all about you. Anda melihat kok grafik perusahaanku gini-gini aja. Aku gak ngerti aku kerja di perusahaan ini KPI ku ya gini-gini aja. Oh apa yang aku lakukan saat ini gak berkembang. Mulai tanya Tuhan, apa yang aku harus evaluate? Apakah aku udah syamak? Apakah aku sudah benar-benar lean upon you? Apakah aku sudah benar-benar mendengar apa yang kau ngomong tentang aku? Justru lewat badai, Anda akan mengalami shalom. Ada satu kata lagi ketika Tuhan bilang peace, shalom, be still. Di mana? Ketika murid-murid diombang-ambingkan. Ketika di Danau Galilea, suatu hari saya melihat ketika saya membawa beberapa jemaat ke sana. Tuhan izinkan untuk kita lihat badai yang begitu luar biasa. Badai yang begitu besar dan di tengah-tengah itu kita nggak jadi berlayar karena badai yang terlalu besar. Roh Kudus ngomong dalam hati saya, tahu nggak 2000 tahun yang lalu yang kamu lihat ini terjadi bakal lebih besar. Saya langsung dapat gambaran bagaimana perahu itu diombang-ambingkan di tengah badai yang begitu luar biasa. Dan ketika itu Tuhan Yesus dengan tenang tertidur dan murid-murid mulai mengalami badai dan tidak mengalami damai sejahtera. Ingat, Anda tahu? Ada dua badai yang terjadi di luar Anda. Badai ekonomi lah, ya, perceraian, apapun itu. Tapi yang lebih bahaya adalah badai yang terjadi di dalam hatimu. Yang terus ngomong, oh kamu gak bisa maju, kamu gak bisa apa-apa, kamu gagal, kamu berdosa, kamu hina. Badai itu harus takluk di bawah damai sejahtera Allah. Ketika Yesus berkata, di tengah-tengah badai yang begitu luar biasa, murid-murid mulai menyalahkan. Kok Tuhan tidur? Kok ini? Kok itu? Kamu kurang persiapan. Mereka mulai saling menuduh. Tapi di tengah-tengah badai, Tuhan Yesus bangun dan cuma berkata, shalom. Seperti kata tadi, perfect peace, shalom. Dan ketika Tuhan bilang bahasa Inggrisnya, be still. Badai itu pun tenang. Dan bukan hanya tenang, mereka nyampe, dikatakan kitab Yohanes. Mereka menepi dan sampai di tujuan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, segala sesuatu gak mungkin instan. Tapi Tuhan selalu mengasih direction, arah yang jelas. Step by step. Anak muda senang lihat 10 step ke depan. Tapi Tuhan ngomong gini, tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin. Tiap langkah loh, bukan tiap 10 langkahku atau tiap 100 langkahku, tiap langkah. Ketika badai itu takluk, murid-murid semua berkata, wow, Anda tidak akan pernah mengalami perfect peace tanpa melalui badai. Kalau tidak ada badai, Anda tidak akan pernah mengerti apa itu damai sejahtera yang kekal yang kita bahas hari ini. Tapi di tengah badai itu, ketika badai reda, setiap masalah, ketika kita bersama dengan Kristus, kita akan memuliakan dan semua orang akan berkata, oh ternyata. Murid-murid berkata, siapakah dia? Sehingga alam semesta pun tunduk kepada dia. Selalu ada kemuliaan di balik masalah. Selalu ada berkat di balik badai. Selalu ada ketenangan, perfect peace di balik setiap badai kehidupanmu. Ada satu quote yang berkata seperti ini, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak akan ada badai dalam kehidupan orang percaya. Namun Tuhan berjanji akan selalu berjalan di atas badai untuk membawa kita berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Halo, Anda boleh catat quote-nya, Anda boleh capture, Anda tahu dapat pewahyuan quote seperti ini, itu benar-benar Tuhan yang kasih. Saya berdoa supaya quote-quote ini menjadi firman yang menguatkan Anda. Hey, Tuhan gak pernah janji loh gak akan ada badai. Tuhan gak pernah janji gak akan ada masalah karena Alkitab justru berkata, kamu akan menghadapi banyak masalah di dunia ini. Tapinya kita gak pernah ingat.
Aku gak akan pernah meninggalkan kamu. That's the key. Halo. Saya mengalami badai beberapa bulan yang lalu. Salah satunya mengalami masalah ketika kami pergi berlibur. Saya, istri saya dengan 2 anak saya. Puji Tuhan saya bisa kembali ke Jepang setelah bertahun-tahun saya tidak kembali ke sana. Why? Dulu saya setiap tahun tuh ke Jepang, Bapak Ibu Saudara. Bukan saya sombong ya, saya cuma cerita kisah hidup. Karena dulu saya ini kan mewakili Indonesia untuk Yamaha Festival, Elektron kompetisi. Jadi saya setiap tahun, dari saya umur 10 tahun, 12, 13, 14, 15, 16, saya itu mewakili Indonesia untuk Duta Musik Indonesia di beberapa acara internasional. Dan itu kebanyakan di Jepang karena kita ada di sekolah musik Yamaha. Jadi dari dulu saya tidak pernah menikmati Jepang itu seperti apa. Karena waktu nyampe latihan 5 jam. Besoknya latihan lagi, besoknya latihan lagi, besoknya konser, besoknya pindah kota konser lagi. Paling 2-3 hari sightseeing, jalan-jalan sebentar pulang. Bahkan beberapa acaranya saya dulu sempat takut. Ya, saya sering nangis dulu karena saya masih umur 12, saya harus ngomong pakai bahasa Inggris, ada banyak duta besar. Saya masih ingat tahun 96 grup kita Yamaha Junior Original Concert, kita sempat juga diundang dan main di depan Presiden Soeharto waktu itu. Jadi saya dari kecil, saya nggak tahu kenapa maksudnya Tuhan hari ini pakai saya jadi gembala. Karena dari kecil saya mungkin dibiasakan di panggung, lihat orang, saya biasa apa rasanya dredeg gitu ya di depan orang, saya biasa main dinilai dan sebagainya. Jadi kali ini saya pengen enjoy aja. Saya nggak hubungi teman-teman saya yang ada di Yamaha, saya cuma pergi berempat. Suatu hari malam-malam kita mau pindah kota karena dari Osaka ke Kyoto kita harus naik train. Jam 2 subuh tiba-tiba istri saya teriak, "Yang!" Kaget saya. Kenapa? Mateng kon. Wah wis mateng ini apa? Apa? Saya baru selesai. Kayak di film Indosiar, mateng kon gitu. Jeng gitu ya. Lampunya gimana? Oke, tak tunggu sampai Tuhan Yesus datang. Kurang kreatif kamu lampu nih. Nah gitu dong. Mateng kon. Nah gitu kira-kira ya supaya Anda bangun. Terus saya tanya, opo? Kan kita tidur satu kamar, anak saya di bunk bed, ranjang susun. Anak saya yang kedua Kela tiba-tiba udah, dia muntah. Waduh, saya itu gak pernah ngomong mate, gak pernah. Tuhan bilang jangan ngomong mate. Tapi paling pol saya bilang mateng, gitu. Setiap hari kan makan telur mateng, gitu. Ikan mateng, sih gak apa-apa lah, mateng lah ya. Mateng gitu kan ya. Di Jepang muntah. Itu semua muntahan seperti air yang mengalir dari tempat maha tinggi ya. Semua itu di kamar. Dari lantai 2 kan bunk bed toh tidur dari. Aduh. Terus lebih kasihan lagi. Sedikit lagi maaf muntah lagi. Belum mau makan kan? Sebentar lagi tetap makan ya. Berkati mallnya ya. Jangan ingat cerita ini. Sampai berkali-kali ya apa yang. Saya juga bingung. Gak langsung namanya juga pendeta tapi jangan dikira langsung cari bahasa Ibraninya apa ya. Ya enggak Saya langsung, aduh ya apa ya, doa. Walaupun kita kadang-kadang gak ngerasa kayak berdoa, tapi kita tahu doa itu benar, kan gitu kan. Oke, cari dokter. Saya turun ke reception, biasa di reception jam segitu itu, ya itu udah gak ada orang. Ya harus ditingtong, itu pun kalau dia keluar. Tapi kok waktu itu dia muncul. Tapi lebih parahnya lagi Bapak Ibu Saudara, dia gak bisa ngomong bahasa Inggris. Dan kenapa? Walaupun dulu saya sering kompetisi di Jepang, saya gak bisa ngomong Jepang. Karena orang Jepang yang ketemu saya bisa bahasa Indonesia. Gila loh. Semua, bahkan orang-orang Jepang itu kalau orang-orang di Yamaha ya, mereka sesama Jepang, di depan orang Indonesia, ngomong bahasa Indonesia. Oh enak itu soto. Iya, burung dara Halim di Surabaya. Enak. Jadi saya tak bisa ngomong Jepang, enak. Karena mereka saking semangatnya belajar bahasa Indonesia. Saya bingung, saya telepon istri saya, Google Translate caranya ya apa? Saya ini gaptek. Ya apa cara Google Translate? Saya ngomong sama dia udah bingung. Sudah bahasa semua keluar. Sushi hiro, dia gak ngerti. Yakiniku, teppanyaki, yukaku, ya gak ngerti semua. Dorayaki. Terus saya cuma bilang, my daughter sick.
Sick. Or aja dia tidak ngerti. Or itu apa dia tidak ngerti. Saya terus bahasa, oh dia ngerti, oh sick. Terus, what? Hah? Ya Allah, muntah-muntah. Tambah gak ngerti kan dia. Oh terus dia bilang gini, sick kok. Ya ampun, ngomong sick aja 10 menit. Makanya saya cerita itu bisa panjang tuh ceritanya. Terus dia bilang gini, oke. Maksudnya dia telepon ambulans. Saya bilang, hai. Saya mikir, ya ampun muntah aja telepon ambulan. Kalau di Surabaya, saya tinggal pergi ke rumah sakit yang ada dokter New Life, langsung disuntik, selesai. Aduh ini panggil ambulan, saya mau ngomong gitu pas sekasen, saya ngomong sama dia, jangan ambulan gitu loh, jangan. Maksud saya itu mbok ya taksi atau apa, dia bilang, no, nguyung. Aduh ya wis lah. Daripada saya kesel malah saya muntah darah kena dia. Saya naik lagi ke kamar, udah muntah di mana-mana, saya udah mikir, aduh bed cover harganya berapa, ini pasti lumayan ini harus ganti semua. Tapi saya lebih kasihan lagi anak saya. Istri saya sudah rangkul, enggak apa-apa ya. Anak saya nomor 2 itu pemberani. Dia enggak pernah kayak sakit apa enggak. Kalau anak saya nomor 1 lebih kayak gitu kalau sakit. Dia lebih, tapi bayangkan udah di bang bed gitu, dikit lagi, tambah ya rasanya itu ya apa gitu kan. Tapi bahasa Ibraninya itu rasanya tambah mesak kayak gitu loh ya toh. Langsung ketika mereka datang, beneran loh ambulan datang pakai 3 orang APD. Horapa sih, doain pakai bahasa Arab aja. Bingung aku orang ini ngomong apa. Kak, apa? What? Ketik kredit card dia bilang. Expensive. Aduh, ini orang sakit ngomong duit aja. Lo kalau duit ngerti, kalau ini vomit muntah nggak ngerti. Singkat cerita, dia bawa anak saya masuk ke ambulans. Saya mulai menggerutu. Saya lihat anak saya itu nggak diapa-apain, Bapak Ibu Saudara. Setengah jam lebih. Saya langsung ngomong gini, you know, in my country, namanya orang Surabaya itu kan bonek kan. Surabaya, what, wes, pokoknya kan gak ngerti yo. Yo, Surabaya, in my country, sick like this, inject, gitu. Inject, finish. Nggak ngerti kok, maksud saya itu gini, disuntik mari. Nggak ngerti. Dia bilang gini, tepan yakio, habacio, yo wes karepmu. Dia bilang kalau di Jepang, harus tunggu dulu, telepon rumah sakit satu-satu, hampir 1 jam. Saya mulai berpikir, kok saya sudah pergi, nggak ngubungi temen, nggak ada keluarga yang lain, cuman kita berempat. Besok kita harus pindah kota, kok gini ya? Mulai ada suara intimidasi iblis bilang gini, salamu, anakmu mbok kasih makan mentah-mentah. Anak saya nomor 2 nih, apapun kalau pokoknya menarik, dimakan. Sashimi, dimakan. Nomor 1 enggak, cari yang mateng. Terus langsung Tuhan ngomong, iblis juga ngomong, tadi siang Lucy telat makan, Lucy kurang prepare. Kita mulai menuduh diri kita, kita enggak berharga, kita salah ini, mencekno ini salahku ini, aduh ya ampun salah apa ya aku ya. Waktu dibawa itu sudah jam 3 lebih, subuh, saya udah capek banget. Saya langsung ngomong sama istri saya enggak sadar, saya mulai ngomong gini, salah apa sih kita ini? Kita harus doa loh, itu wajar ya. Hamba Tuhan juga ngerasa gitu. Kita harus doa, kita harus persiapan. Kok bisa kayak gini? Nyampe rumah sakit, ketemu lagi Kokoronotomo itu tadi, Teppanyaki, Dorayaki. Nggak bisa ngomong lagi Bapak Ibu, sampai jam 4 baru ketemu dokternya. Dokternya pun cuman kasih obat minum sedikit. Saya sudah kayak mau minteri, saya bilang di negara saya sudah hampir lagi keluar. In my country, Tuhan bilang stop. Saya tumpang tangan lagi, ya kamu dokter kan? Saya biasa telepon dia, Vio tolong ini. Cepet Vio, cepet. Ini hampir 2 jam. Cuman dikasih kayak gitu-gitu. Tapi Tuhan bilang gini, tenang. Lalu suaranya bilang gini, my peace I give to you. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Tenang. Oh ya Tuhan tenang. Udah aku gak mau lihat dia daripada aku gak sabar. Orang Surabaya kan tak-tak kan. Daripada pelan-pelan. Sekarang urin. What? Urin. Tes kencing. Ya. Ngomongnya kayak gitu tuh 15 menit Bapak Ibu. Urin. Urin. Oke. Hai. Saya doain anak saya. Tiba-tiba dia bilang gini, Papa, I'm better Papa. Dari tadi poonan, apa wis dorayaki, teppanyaki, hibachi loh nak. Waktu saya doakan dia mulai pulih. Lalu gini, saya ingat satu kejadian. Saya udah mikir nih, kita pasti mikir juga,
biaya nih mahal iki. Wing. 3 orang APD, modelnya kayak sashimi kabeh gitu kan ya. Lalu dikasih obat, waduh ini mahal lagi. Tapi ya setelah buat anak gimana lagi kan gitu kan. Saya masih ingat Tuhan bilang gini, kamu ingat gak? Waktu saya berangkat, saya tuh lupa beli insurance untuk travel insurance. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, bahkan sebelum ada masalah, Tuhan telah persiapkan Anda. Roh Kudus ngomong gini, kamu beli travel insurance. Oh iya aku lupa, mau perjalanan airport saya bilang, saya bilang sama istri saya, kamu lupa loh travel insurance. Oh iya lupa. Langsung waktu itu udah jemaat semua yang ngurus. Iya bener Cece lupa tak beli. No, oke. Istri saya tuh seletuk. Halah kadang sering loh kita gak kepake. Tapi hari itu kepake sungguhan. Tahu gak? Semua wing obat semua dan semua dorayaki, teppanyaki itu semua dibayar oleh insurance. Gak ada satupun yang kita bayar. 0. Kok gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Dan lebih luar biasanya lagi, kita diberikan kekuatan untuk bersuka cita. Balik ke hotel udah 4:30, train kita jam 11, capek banget. Terus kemana-mana Kela pakai acting lagi, bawa kresek gini. Dia akan suka cari perhatian mamanya terutama. Kenapa Kela kamu kayak gini? Gak apa-apa, sewaktu-waktu. Tapi gak ada yang keluar, cuma kadang-kadang aja. Begitu nyampe di kota yang kita mau tuju, tiba-tiba I'm healed, sembuh. Makan chips. Satu yang saya pelajari apa? Masalah tidak selalu pergi saat itu. Tapi Tuhan sertai, bahkan Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesabaran. Dan kita selalu ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Dan kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan dan tidak pernah melepaskan kita. Halo, yang terakhir yang ketiga. Damai sejahtera. Hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Keadaan waktu itu gak enak. Ngomong aja susah. Hati itu bisa mangkel gitu loh. Anda tak ceritain, Anda bisa ketawa. Tapi waktu itu saya mangkel. Bahasa Mandarinnya suokpu julai. Ngerti? Kalau orang Surabaya ngomong itu suokpu julai. Mau ngomong tapi gak bisa keluar. Karena apapun yang Anda ngomong dia gak ngerti. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan selalu in control. Kok tiba-tiba sikap hatinya berubah ya? Kok tiba-tiba hatiku berubah ya? Kok tiba-tiba aku lihat dorayaki, teppanyaki ini gak bisa ngomong Inggris kok aku gak apa-apa ya? Aku bisa sukacita loh lihat mereka. Aku bisa gendong anakku pulang. Aku bisa kasih tahu supir taksinya walaupun jam 4 pagi ini loh. Aku bisa dengan sabar. Dari mana semua kesabaran, semua damai sejahtera, semua kekuatan itu? Itu datangnya dari atas. Dunia tidak bisa kasih itu. Tapi sorga bisa kasih apa yang namanya perfect peace, shalom di dalam hadiratnya. Tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan. Saya tutup dengan quote ini. Peace is not the absence of trouble, but the presence of Christ. Damai sejahtera bukan berarti ketidakhadirannya masalah. Namun hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Perahu yang terombang-ambing itu dengan oleh semua ombak itu gak jadi masalah. Karena Yesus hadir di perahu itu. Saya tanya kepada Anda, apakah Tuhan telah hadir di perahu sekolahmu? Apakah Tuhan hadir di perahu relationshipmu? Apakah Tuhan sudah engkau undang hadir di bahtera usahamu, pekerjaanmu, lingkunganmu? Halo? Mari kita sama-sama menghampiri Dia untuk minta damai sejahtera yang sempurna dan kekal itu. Yang hanya datangnya dari atas. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita bawa pulang 3 hal ini. Mari kita bangkit berdiri. Yang pertama, yang kita pelajari tentang damai sejahtera yang sempurna. Peperangan dalam mengalami damai sejahtera dimulai dari pikiran kita. Taklukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Yang kedua, memiliki damai sejahtera yang sejati bukan berarti terbebas dari badai kehidupan. Yang ketiga, damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama katakan, di saat badai bergelora. Amin. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah. Angkat tanganmu katakan, di saat badai
Amin. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Apapun badai dalam kehidupanmu, angkat kedua tanganmu sama-sama katakan. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau raja. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab tangannya dahsyat buat Tuhan Yesus. Oh, semua tutup mata saat ini. Kau yang berkata, badai ini kok gak berlalu sih? Saya mau kasih tahu Anda, badai itu pasti berlalu. Badai gak akan selamanya tinggal. Karena Yesus punya waktunya. Masuk dalam kairosnya Tuhan sore hari ini. Siapapun Anda, berapa banyak pun koneksimu, seberapa banyak pun pengalamanmu, datang kepada Tuhan sebagai orang yang benar-benar tidak tahu apa-apa dan berkata, I need your perfect peace. Aku perlu shalom itu Tuhan. Aku perlu Engkau dalam setiap langkah hidupku. I need you Jesus. Kau yang berkata semua tutup mata saat ini. Aku butuh damai sejahtera itu Pastor. Aku perlu perfect peace itu ada di dalam kehidupanku saat ini. Di dalam rumah tanggaku. Aku perlu Yesus yang berkata, my peace I give you. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Angkat tangan kananmu tinggi. Jangan lihat kanan kiri. Siapapun Anda, mungkin Anda juga yang melayani. Angkat tangan kananmu. Hamba berdoa saat ini untuk setiap orang-orang yang mengangkat tangan Tuhan. Mereka yang perlu damai sejahtera dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Anda yang merasa, aku udah mentok dalam rumah tangga, aku udah mentok dalam pekerjaanku, Pastor. Aku udah mentok sama istriku, aku udah mentok sama suamiku, Pastor. Tuhan berikan kesabaran dan kesabaran untuk sekali lagi engkau percaya, untuk sekali lagi engkau melangkah, untuk sekali lagi engkau mau untuk percaya dan menggandeng tangannya Tuhan. Engkau yang lawat setiap umatmu saat ini yang mengangkat tangan Tuhan, mereka yang butuh pertolonganmu. Mereka yang butuh perlindunganmu, mereka yang butuh jalan keluar saat ini hamba berdoa. Ada hikmat yang turun di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan ilahi yang turun bagi yang sakit di dalam nama Yesus. Sesuatu yang mati akan hidup di dalam nama Yesus. Kami berdoa saat ini ada kehidupan. I speak life, I speak blessings di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah dipulihkan, sama-sama katakan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Ketika engkau berserah, ketika engkau angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Dan saat ini saya minta engkau tutup mata sekali lagi. Ada orang-orang yang juga mungkin berkata, Pastor tadi ini ngomong tentang perfect peace, damai sejahtera. Aku ngerasakan sesuatu dalam hatiku. Dan selama ini aku tidak yakin apakah aku sudah punya Yesus, apakah aku sudah diselamatkan. Tapi khotbah sore hari ini membuat aku rindu untuk aku sungguh-sungguh mengundang Yesus Kristus. Mengundang dia untuk menjadi Tuhan dan Rajaku, Pastor. Jangan Anda malu. Jangan lihat kanan kiri. Kau yang mau berkata, aku mau terima Yesus sungguh-sungguh. Angkat tangan kananmu sekali lagi dan tetap angkat tangan kananmu. Jangan lihat kanan kiri. Yes Lord. Saya lihat ada tangan yang terangkat di belakang. Haleluya. Tetap angkat tangan kananmu di tempat dimanapun Anda berada. Taruh tangan kiri di dadamu saat ini. Yes Lord. Dan saya minta semua yang bahkan gak angkat tangan dan semua WL dan singer, ikuti doa saya sore hari ini. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku membuka hatiku. Aku membuka hatiku. Untuk mengundangmu. Untuk mengundangmu. Masuk dalam hidupku. Masuk dalam hidupku. Ampuni segala dosa. Ampuni segala dosa. Dan kesalahanku. Dan kesalahanku. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa. Tanpa engkau. Tanpa engkau.
Dan mulai hari ini, aku serahkan tubuh roh jiwaku ke dalam tanganmu. Aku mau ikut engkau dalam anugerahmu, melayanimu. Di dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Asher akan memberikan kartu salvation untuk Anda bisa isi kartu tersebut. Ambil waktu untuk diisi. Ketika Anda pulang, Anda akan didoakan di welcoming booth, di lobby, dan juga kartu itu bisa ditukarkan dengan free drinks dari kami. Sesuatu yang sederhana, tapi saya percaya akan memberkati Anda. God bless you, church. Silakan duduk. Thank you Pastor Irwan untuk sermon yang sangat luar biasa. Anda diberkati sore hari ini, boleh lambaikan tangan, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Saya percaya di tengah musim kehidupan, dalam badai apapun, situasi apapun, saya percaya Tuhan izinkan semua itu terjadi. Karena di saat yang bersamaan juga Tuhan mau menyatakan bahwa Dia sendiri yang tetap pegang kendali. Amin. Oke, bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di New Life Church, kami rindu untuk bisa berkenalan dengan Anda, bisa menyapa dengan Anda. Anda boleh mengunjungi welcoming booth yang ada di depan, keluar dari pintu lobi nanti langsung belok kanan. Akan ada tim yang akan menyapa Anda dan akan menyediakan free drinks untuk Anda. Jadi please sediakan waktu untuk mampir, bisa chit-chat dan kita ngobrol di sana. Dan juga bagi jemaat yang mau tertanam di life group itu kelompok sel di gereja kami menyebutnya sebagai life group, juga bisa mengunjungi welcoming booth untuk mendaftarkan diri atau juga bisa menghubungi kontak call center gereja yang tertera di layar LED. Dan untuk jemaat yang membutuhkan permohonan doa, Anda dapat scan QR yang ada di LED di belakang. Anda bisa menyampaikan pokok-pokok doa yang mau didoakan dan kami gereja akan mendoakan semua pokok doa setiap minggunya. Kami akan doakan secara rutin, secara urut dan tenang saja karena kerahasiaan pokok doa tetap kami jaga dengan baik. Kerahasiaan pokok doa tidak akan disebarluaskan dengan tidak bertanggung jawab. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan, boleh disiapkan bagi jemaat yang mau memberikan secara cash, boleh dimasukkan di amplop yang ada di kursi Anda masing-masing. Dan yang mau memberikan secara digital bisa scan di QR yang ada di LED di belakang. Dan untuk jemaat yang mempunyai keterbatasan atau gangguan sinyal bisa join di wifi kita dengan SSID New Life Indonesia dan tanpa password. Saya akan memberikan waktu sejenak untuk jemaat bisa menyiapkan persembahan. Oke, saya rasa cukup. Kita bisa sama-sama angkat amplop di tangan kanan untuk simbolis dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada sore hari ini. Terima kasih untuk kebaikan firman-Mu, kebenaran Injil yang telah disampaikan melalui hamba-Mu sore hari ini. Kami bisa belajar banyak dan juga terima kasih untuk tangan-tangan yang memberi Tuhan, kiranya Engkau terus sertai, Engkau terus pimpin, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya semua yang diberikan, apapun yang kami berikan itu hanya kembali untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan hanya kembali untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui tempat ini, melalui New Life Church. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Happy Giving Church. Because we
Welcome to New Life Church and welcome to the family. Saya percaya hari ini Anda sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan diubahkan oleh hadiratnya. Sebentar lagi saya akan memberikan info-info seputar gereja untuk 1 minggu ke depan. Hari Kamis tanggal 2 Mei akan diadakan kebaktian tengah minggu, penjangkauan, dan pemuritan, di mana kita akan dilayani oleh PDP Priscilla Lydia. Kebaktian ini akan diadakan pukul 2 siang. Don't miss out! Bagi kalian anak muda yang ada di grade 7 sampai college, yuk ikuti ibadah live setiap minggu jam 10 pagi di Alive Space. Jangan lupa ajak teman-teman kalian dan mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Hai parents, mari bawa anak-anak Anda dalam kebaktian New Life Kids yang akan diadakan pukul 10 pagi dan jam 4 sore di New Life Kids Hall. Untuk informasi lainnya, Anda dapat mengunjungi Instagram kami yaitu di @newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor yang tertera. Dan bagi para peserta Camp Closer, akan diadakan technical meeting pada tanggal 5 Mei setelah ibadah pagi dan sore di Hall New Life Church. Jangan lewatkan ya. Kalian tertarik dalam bidang multimedia, fotografi, lighting, dan audio production? Broadcast dan audio production lagi open recruitment nih. Yuk segera daftarkan diri Anda di welcoming booth atau hubungi call center gereja di nomor yang tertera. Sekian informasi gereja untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan untuk bersama-sama diberkati di dalam hadirat Tuhan yang mengubahkan. And God bless you church. Bye. Anda diberkati Tuhan, amin. Saya berdoa Anda semangat. Saya tahu sore walaupun mungkin secara jumlah masih jauh sekali dengan pagi. Tapi sore ini, tadi waktu saya ngomong-ngomong dengan worship leader kita ngerasa bahwa sore ini ada banyak sekali yang haus. Ada banyak sekali yang membutuhkan lawatan Tuhan. Amin. Coba lihat kanan-kiri sekali lagi gini. Badai sudah berlalu. Haleluya. Yang single dia ngomong gini, bentar lagi gak single lagi. Ya, bentar lagi gak single lagi. Ya, ini udah gak single. Ini? Oh, gak tahu. Oke. Ini udah gak single ya. Oke. Ya, saya minta waktu 5 menit lagi, kita masih 17.27, masih kurang 3 menit. Untuk kita berdoa untuk camp. Camp kita akan diadakan 2 minggu lagi. Dan dengan berat hati harus diumumkan pendaftarannya sudah ditutup. Karena sudah penuh 225 orang. But kita masih bisa punya kesempatan untuk kita sama-sama mendukung dan mensupport camp ini. Ya. Untung saya ingat HP saya ketinggalan di companion. Tadi saya dapat data dari panitia camp. Tadi banyak panitia yang datangnya pagi. Ada panitia yang datang sore? Panitia camp? Oke, berarti kebanyakan panitia datang tadi pagi. Bahwa biaya camp 500.000 ini subsidi ya. Aslinya satu orang itu biayanya lebih dari 1 juta. Karena memang harus ada subsidi. Kalau enggak nanti kemahalan. Dan tadi panitia titip pesan untuk semua keperluan camp ya itu masih kurang 102 juta. Wow, ini badai yang harus dilewati ya. Masih kurang 102 juta, kira-kira seperti itu. Dan sponsorship dan donasi yang masuk sudah ada kira-kira 70 sekian juta. Tapi sebelum saya share kepada Anda, ada yang beberapa tanya, bisa nggak sih aku benar-benar pengen ikut, bisa nggak diselipkan? Berita baiknya, kita membuka camp yang hari Kamis untuk semua jemaat boleh ikut kebaktian kenaikan Tuhan Yesus di sana. Jadi Anda boleh datang, nggak nginep pulang. Ya, dan mungkin kuota juga masih bisa lah kalau mungkin 10, 20 orang lagi mungkin masih bisa. Anda harus kontak sendiri ke panitia camp yang sudah ada informasinya di welcoming booth. But kita mesti berdoa dan ikut sama-sama berpartisipasi. Karena di camp seperti ini ada banyak orang yang akan diselamatkan, jiwa-jiwa yang dibaptis. Sama-sama kita berdoa dan sama-sama kita menabur supaya panitia juga tahu bahwa satu gereja ini mendukung camp ini. Sebelum saya umumkan, pasti
kami suami istri juga sudah melakukan. Kami sponsori kira-kira 25 orang, kami bayarin full untuk ikut camp. Dan juga selain itu kami juga ikut donasi lagi untuk menabur. Karena ada banyak sekali hal yang dibutuhkan di camp ini. Saya berdoa jika Anda punya kesempatan menabur, di momen ini kita sama-sama menabur. Tapi ini sukarela, tidak ada pemaksaan. Bagi Anda yang berat dan Anda belum bisa menabur, tetaplah menabur. Amin. Kok tegang banget sih Anda wajahnya gitu loh ya. Tapi bagi Anda yang saat ini rindu belum bisa ikut, Anda bisa berpartisipasi, berpartisipasilah. Ya, ada disiapkan amplop kuning di setiap tempat duduk, sudah disiapkan. Anda boleh memberikan dan Anda boleh bawa pulang dulu, mau berdoa nggak apa-apa. Kalau Anda mau memberi saat ini, Anda persiapkan persembahan Anda. Juga ada QR di depan, ada aturan mainnya bagi Anda yang transfer atau Anda scan QR code, berikan angka 1 pada digit terakhir. Jadi kalau 1 juta, ya ayo Singer bantu saya. Kalau 1 juta berarti gimana? 1 0 0 0 0 0 1. Pintar nih lulus semua nih SD-nya ya, tepuk tangan buat mereka. Kalau 10 juta, 1 0 0 0 0 0 1 gitu ya. Jadi diberikan kode 1 di ujungnya supaya panitia camp dan keuangan gereja tahu bahwa ini sumbangan untuk New Life Camp, yaitu Closer. Ya, mari angkat amplop sebelum kita pulang. Sekali lagi kita angkat amplop kita berdoa membawa persembahan kita. Kami bersyukur karena tangan-tangan yang memberi, walaupun yang belum memberi, kami semua sudah diberkati. Dan kami berdoa supaya setiap taburan ini Tuhan membawa kemenangan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Kau berkati gereja ini terus, pelihara gereja ini. Karena gereja ini milikmu, bukan milik Pastor Irwan atau Pastor Karsten. Biarlah engkau terus bertahta dan berdaulat atas setiap kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan Asyar. Segala puji, segala hormat bagi Dia yang berkuasa. Oh Juru Selamat dunia, Yesus Tuhan, ajar nyata perbuatannya. Oh segala puji, segala hormat bagi Raja mulia, kemuliaan, oh dan keagungan, kekal sampai selamanya. Yang sudah memberi sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita pulang katakan segala puji, segala hormat bagi Dia yang berkuasa. Juru selamat dunia, Juru selamat dunia, Yesus Tuhan, ajar nyata perbuatannya. Segala puji, segala hormat, amin, bagi Raja mulia, kemuliaan, dan keagungan, kemuliaan, kemuliaan, amin, kemuliaan dan keagungan, kekal sampai selamanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dan kelimpahan dari kedua tangan yang berlubang paku. Berkat yang bukan hanya berkat jasmani, tapi damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. My peace I give to you. My peace I live to you. Aku tinggalkan bagimu perfect peace. Shalom, dan terima itu.
Di dalam keluargamu, kehidupanmu, pelayananmu, mengalami persekutuan indah, relationshipmu, sekolahmu, studimu, segala sesuatu dalam hidupmu diberkati untuk menjadi berkat. Dan terus berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan lebih besar, satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Sampai Yesus datang kembali, jemaat ini terus kuat, bertumbuh, berpusat kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Lebih keras lagi katakan. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Aku menyembahmu.